Syahfikarno menilai usulan Presiden dalam pidato penyampaian RAPBN telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi dan kemampuan anggaran negara atau APBN. Untuk itu, ASN diminta menyikapi kenaikan ini dengan terus memberikan kinerja yang lebih baik serta menyesuaikan diri dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Nah, itu kita yakin angka itu sudah dihitung baik-baik dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, maka itu kan harus disesuaikan dengan digitalisasi. Nah, sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi, sehingga kinerja ASN itu semakin ditopang dengan kemampuan mereka di sektor digital. Nah, kita kan juga, apalagi sekarang kita mengembangkan artificial intelligence. Ketika ini naik, yang kita harapkan adalah kinerja yang semakin efisien, semakin efektif. Tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa masyarakat akan merasa pelayanan dari pemerintah itu semakin bagus, dari seluruh pihak kepada masyarakat juga, dari penegak hukum dan segala lainnya. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya. Oke, itu nanti jawab Pak Luki. Belum sampai ke keberhasilannya. Karena anak-anak muda, rekan-rekan semua, ibu bapak, seringkali ke saya ngomong begini, Pak Zudan enak ya, dulu doktornya masih muda, profesornya masih muda. Saya bilang, Dek, ketika saya dulu jadi dokter, sekolah dokter umur 26 tahun, teman-teman saya yang lain nongkrong, saya ke perpustakaan. Ketika teman-teman saya yang lain memeluk istrinya, saya memeluk buku dan komputer, nulis disertasi. Jadi, jangan dilihat orang itu saat berhasilnya, dia hanya tidak menceritakan susahnya. Dia sedang tidak menceritakan ketidaknyamanannya. Jadi kalau mau berhasil harus mampu merasakan tidak nyaman. Harus mau. Karena kalau ingin nyaman terus, diem itu nyaman. Tapi tahu-tahu diabetesnya meningkat, tubuhnya melar. Karena nggak mau olahraga. Olahraga sering merasakan tidak nyaman, capek. Sekolah juga begitu. Tapi hasilnya akan berbeda. Semakin kuat merasakan tidak nyaman, maka pintu keberhasilan akan semakin besar. Contoh ini adik-adik sudah pada minta pindah pada saya, Pak boleh enggak saya pindah? Baru ditempatkan, Pak kapan saya boleh mengajukan usulan pindah? Saya langsung jawab, hubungi Biro SDM aja. Jadi Bu Ana siap-siap tuh banyak akan menghubungi ibu minta pindah. Nanti ditanya, sudah berapa tahun pisah sama keluarga gitu. Ibu udah berapa tahun pernah pisah sama keluarga? Paling lama 7 tahun. Nah, tolong beritahu adik-adik itu, kamu berapa tahun? 1 tahun. Aku lihat nih 7 tahun gitu ya. Untuk jadi eselon 2 harus tangguh. Itu rekan-rekan semuanya, saya apresiasi banyak acara ini. Dan untuk rekan-rekan yang ikut di ruang daring, mari kita sama-sama ikuti acara ini karena akan banyak sekali manfaatnya untuk membangun financial freedom. Ya, kemampuan kita untuk bisa mengelola keuangan. Tapi tolong ibu-ibu dari BRI, bapak-bapak dari BRI, bagaimana cerdas finansial itu bisa kita bangun ketika finansialnya nggak punya. Itu gimana caranya? Kalau Pak Tung Desem Waringin itu bilang beternak uang, syaratnya punya uang dulu. Nah ini agak susah ini. Kita ini belum punya uang, gimana caranya biar finansial kita cerdas? Nah ini rekan-rekan tips dan triknya ada di kawan-kawan dari BRI. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, mohon maaf lahir batin, sukses selalu, semoga Allah merahmati kita, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat.
Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu 1 sampan, isinya timah, berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan. Dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun 1 tahun. Mungkin ada, nggak tahu, pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudahlah. Pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri. Saudara-saudara, di bidang pertahanan, keamanan, ketahanan, dan diplomasi, terus kita perkuat TNI dengan tambah batalion-batalion. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Tugas kita, tugas TNI hanya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tapi kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh lengah. Tadi saya katakan ada 110 perang yang berlanjut, padahal anggota PBB ya sekitar 200. Bayangkan 110 konflik. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikut berperan di bidang penyelesaian Gaza. Saya sudah perintahkan TNI siap untuk ngirim 20.000. Saya kira juga sudah ada kontak sama beberapa negara menanyakan kesiapan kita. Ya. Kita siap untuk mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Dan bila perlu di tempat lain. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa itu. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama,
awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik. Niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat. Kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa berupa fisik, bisa berupa non fisik. Saudara-saudara, saya beri contoh dari 2 pulau Bangka Belitung, kita hilang 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? 45 triliun kali 10 tahun aja 450 triliun. Kali 20 tahun 900 triliun. Apa yang kita bisa bangun dengan 900 triliun? Saudara-saudara, belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan, mimpin pasukannya dia bangga, dia pakai Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu pensiunan dan juga ASN semuanya telah tadi kita simak ya salah satu dukungan dari anggota komisi yang ada di DPR RI dan tentunya pernyataan dari Pak Menkeu Purbaya Yudi Sadewa terkait dengan kenaikan gaji dan tentunya ada reformasi ya untuk pembayaran pensiun. Setelah terbitnya PP nomor 79 tahun 2025 akan kita bahas beberapa poin penting, di antaranya latar belakang menaikkan gaji ASN tahun 2025 ini tentunya respon inflasi dan biaya hidup masyarakat yang semakin tinggi. Mungkin Bapak Ibu pensiunan ASN mengalami ya lonjakan kenaikan dari berbagai sektor ya, di antaranya kebutuhan hidup rumah tangga dan juga kebutuhan hidup sandang pangan papan ya. Nah ini tentu harus direspon oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara maupun juga bagi para pensiunan. Pemerintah akan menaikkan gaji ASN dan juga pensiunan untuk merespon meningkatnya inflasi dan biaya hidup, memastikan daya beli tetap terjaga. Jadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada pensiunan ASN atau PNS yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga hidup tidak layak ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah dasar hukum yang kuat ya.
Kebijakan ini sudah diresmikan melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan memberikan landasan hukum yang jelas, memberikan tugas ya kepada Menpan RB untuk mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan, dan usulnya sekarang sudah ada ya di Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya adalah tujuan ganda pemerintah, di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN dan secara stimulan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi publik ya. Dengan adanya peningkatan gaji ASN ini dapat meningkatkan ekonomi ya yang ada di Indonesia. Nah, untuk besaran kenaikan gaji ASN berdasarkan golongan, dan ini diusulkan oleh Kemenpan RB dan mudah-mudahan ini segera terrealisasi di awal tahun 2026. Tentunya di sini mungkin ini hanya sebuah usulan saja ya teman-teman, Bapak Ibu pensiunan. Kalau nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan diumumkan. Nah, ini jika usulan ini disetujui, maka golongan 1 dan 2 ini mendapatkan kenaikan 8%, golongan 3 kenaikannya 10%, dan juga golongan 4 mendapatkan kenaikan 12%. Nah, ini salah satunya usulan yang tentu usulkan ya oleh Kemenpan RB, dan tentu ini merupakan salah satu hal yang terus dipelajari ya oleh Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu pensiunan dan juga ASN, PNS maupun juga P3K harap bersabar dulu ya, karena ini harus benar-benar dihitung apakah nantinya ini membebani APBN ataupun juga malah untuk meningkatkan ekonomi ya yang ada di Indonesia ini. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya untuk kenaikan gaji pokok untuk Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan, di mana untuk golongan 1 ini yang mendapatkan kenaikan 8%. Jika mendapatkan kenaikan 8%, maka akan mendapatkan gaji pokok 1.823.556. Nah, untuk golongan 2 ketika naiknya itu 8%, maka akan mendapatkan kenaikan dari 2.184.000 menjadi 2.358.720. Tentu kenaikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan gaji pokok ASN dan juga pensiunan tetap kompetitif sesuai dengan kebutuhan hidupnya masing-masing. Selanjutnya, kenaikan gaji pensiunan dan juga PNS itu telah diatur dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, dan terakhir ya, gaji pokok ini naik sebesar 12% pada saat pemerintahan Presiden Jokowi itu Januari 2024, PP-nya itu nomor 8 tahun 2024. Nah, untuk pencairan gaji masih dilakukan oleh PT Taspen, meskipun mungkin di PT Taspen itu sendiri menuai banyak konflik ya. Bayangkan saja seorang direktur PT Taspen ini korupsi ya, yang ditangkap KPK di tahun 2024, dan ini menimbulkan reaksi yang sangat beragam ya dari pensiunan ya maupun juga PNS. Bagaimana mungkin organisasi miliknya pemerintah ataupun juga badan usaha milik pemerintah ini dikorupsi besar ya oleh direkturnya pada saat itu. Mudah-mudahan ada perbaikan sistem ya untuk PT Taspen sendiri untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya pengenalan sistem total reward berbasis kinerja, yang ini termasuk dalam PP nomor 79 tahun 2025 ya. Di sini ada total reward ya, ataupun juga kenaikan. Jadi tidak hanya mengatur kenaikan gaji dalam Perpres tersebut, tetapi juga memperkenalkan informasi mendasar dalam sistem penggajian ASN. Di mana untuk total reward sendiri ini yang pertama, target indeks sistem merit ditargetkan mencapai 67% dalam aspek penggajian, penghargaan, dan penegakan disiplin bagi para ASN. Dan yang kedua adalah fokus pada kinerja. Jadi diharapkan adanya kenaikan ini para PNS maupun juga P3K dengan konsep total reward menekankan bahwa imbalan akan sangat erat kaitannya dengan capaian kinerja individu dan organisasi. Dan yang terakhir adalah gaji yang kompetitif. Sistem baru ini bertujuan menciptakan penggajian yang adil, layak, dan kompetitif untuk menarik talenta-talenta terbaik. Jadi nantinya ada total reward, ada penghargaan ya bagi para PNS yang kinerjanya itu terbaik seperti itu ya di organisasi atau di dinas OVD pemerintah. Selanjutnya, dampak ekonomi kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan, tentu ini
ada dampak ekonomi yang signifikan ya terhadap perekonomian nasional ya. Di antaranya ada ASN Salary Insurance ya, di mana ini dapat meningkatkan daya hidup masyarakat ya. Mungkin ketika gajinya naik, gaji PNS dan juga pensiunan, maka kebutuhan pokok ini pedagang-pedagang kecil ya, nah ini akan terdampak ya. Mudah-mudahan dengan adanya kenaikan ini bisa dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya untuk pensiunan maupun juga PNS, namun ini akan berdampak kepada masyarakat-masyarakat kecil. Nah, tantangan dan komitmen pemerintah tentu implementasi kebijakan ini membawa tantangan fiskal ya, yang harus dikelola dengan strategis ya. Tantangan fiskal tersebut mungkin dihitung dari APBN, beban APBN. Ketika mungkin gaji naik, maka tunjangan juga dan semua ya, tunjangan sertifikasi untuk guru dan juga tunjangan kinerja dan juga pensiunan ini akan naik ya. Yang pertama itu menjaga keseimbangan fiskal ya, mengelola peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua adalah reformasi birokrasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa kenaikan gaji ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui reformasi dan digitalisasi birokrasi ya, meningkatkan birokrasi secara berkelanjutan. Dan tentu yang terakhir adalah stabilitas ekonomi ya. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dan ini sejalan dengan programnya Menke baru ya, Purbaya Yudisadewa. Beliau ditekankan oleh Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi ya, untuk meningkatkan ekonomi Indonesia ke depan untuk lebih baik. Dan langkah strategi apa pemerintah untuk menyiapkan kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan ini? Yang pertama, era baru kesejahteraan ya, di mana Presiden Prabowo Subianto ingin semua ASN dan juga pensiunan ini lebih sejahtera guna untuk melayani ya masyarakat kecil ya. Dalam Perpres tersebut menandai komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan bagi para ASN dan peningkatan profesionalisme ya. Kenaikan gaji dan pengenalan sistem total reward ini akan memperkuat budaya profesionalisme dan akuntabilitas dalam birokrasi bagi para ASN maupun juga pensiunan, dan fokus stabilitas fiskal. Jadi pemerintah dalam hal ini terus berupaya menjaga keseimbangan antara alokasi anggaran untuk kesejahteraan pegawai dan kebutuhan stabilitas fiskal jangka panjang ini lebih terjaga, sehingga mewujudkan birokrasi yang lebih baik dan sejahtera. Nah, itu salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dan juga dampak langkah strategis ya, dan tantangan ketika gaji, pensiun maupun juga PNS ini naik di tahun 2025 atau bahkan di awal tahun 2026. Dan kita saksikan salah satu pengarahan dari manajemen BKN terkait dengan reformasi gaji bagi para pensiunan. Kita simak. Kita harus belajar dari kegagalan-kegagalan sebelum